Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 1-8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ketika Nikodemus, seorang pemimpin dan pengajar Israel, menemui Yesus Kristus di malam hari, Yesus Kristus mengatakan kepada pengajar Israel itu kalimat mengejutkan sebagai persyaratan melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalimat pertama yang diucapkan Yesus Kristus adalah keharusan bagi seseorang untuk dilahirkan kembali sebagai persyaratan untuk melihat kerajaan Allah. Kalimat kedua yang diucapkan Yesus berkaitan dengan persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah keharusan untuk dilahirkan dari air dan roh. Apa yang diucapkan Yesus Kristus kepada Nikodemus sekaligus menegaskan bahwa persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tidak ada hubungannya sama sekali dengan posisi dan jabatan seseorang di dalam gereja. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas umatnya. Allah menjadi kepala pemerintahan atas warga kerajaannya. Allah menjadi raja atas hidup orang percaya. Tetapi supaya bisa melihat pemerintahan Allah bagi dirinya, orang tersebut harus dilahirkan kembali. Supaya bisa memasuki kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan dari roh. Ketika orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus, orang telah begitu lama hidup di dalam dunia yang berdosa. Orang telah begitu lama menjadi warga kerajaan dunia. Orang telah terbiasa hidup dengan pola hidup kerajaan dunia yang menempatkan pencarian kenikmatan jasmani sebagai hal terpenting di dalam hidup karena dianggap sebagai kebahagiaan hidup. Keinginan daging adalah dorongan yang timbul akibat dosa untuk memenuhi berbagai keinginan jasmani secara berlebihan. Berbagai hal yang memberikan kenikmatan jasmani dipandang baik untuk dipenuhi dalam porsi besar secara berkelanjutan. Semakin besar kenikmatan jasmani bisa diperoleh, dipandang semakin baik. Keinginan untuk memberikan kenikmatan jasmani itu lalu diwujudkan dalam perbuatan nyata. Perbuatan daging adalah tindakan yang diinspirasi dan digerakkan oleh keinginan untuk memberikan kenikmatan jasmani secara berlebihan dan berkelanjutan. Persoalannya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dihasilkan dari pola hidup yang menempatkan kenikmatan jasmani sebagai hal terpenting hanya bersifat jasmania, sedangkan kerajaan Allah bersifat rohania. Tidak sinkron. Karena itu setiap orang yang ditarik datang menjadi warga kerajaan Allah harus diperbarui akal budinya, supaya memenuhi syarat untuk bermigrasi menjadi warga kerajaan Allah. Sebagaimana dengan bayi yang baru dilahirkan, bayi tersebut mendapatkan kehidupan yang baru. Demikian pula dengan orang yang dilahirkan kembali. Orang tersebut mendapatkan kehidupan baru yang ditata ulang oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan memberikan karunia kehidupan kekal kepada sebagian dari manusia dengan menarik datang kepada Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu ditempatkan di dalam hati setiap orang percaya untuk menolong orang percaya memperbarui hidupnya. Pembaruan hidup yang dilakukan Allah akan membawa orang berdosa menjadi ciptaan baru. Kehidupan yang ditata ulang dengan tujuan dan cara hidup yang baru.
kehidupan yang dibangun ulang dengan tujuan untuk memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup manusia. Pembaruan hidup orang percaya terjadi secara bertahap. Bagian demi bagian dari kehidupan seseorang akan dikoreksi dan diperbarui Roh Kudus. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus dilakukan melalui firman Allah, bukan melalui baptisan atau melakukan pujian dan penyembahan. Allah menyampaikan kehendaknya kepada umatnya untuk dijadikan pedoman di dalam menjalani hidup di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas diri orang-orang yang menjadi warga kerajaannya, maka pemerintahan itu dilakukan dengan berbagai peraturan dan ketetapan yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya akan mengingatkan berbagai perkataan Tuhan untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan hidup. Roh Kudus akan mengajarkan bagaimana mengimplementasikan kebenaran Tuhan di dalam babak kehidupan yang baru. Orang yang mengalami kelahiran kembali adalah orang yang memulai kembali kehidupan dengan tujuan hidup yang baru, prinsip hidup yang baru, dan cara hidup yang baru. Pembaruan jiwa yang dilakukan oleh Roh Kudus akan menghasilkan kesadaran baru tentang alasan dan tujuan keberadaan dirinya di dunia. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Salah satu hal penting yang timbul dari orang yang telah diperbarui jiwanya adalah kesadaran bahwa kehidupan ini dipersembahkan sepenuhnya untuk Allah. Itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini adalah untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi lagi. Kesadaran terhadap tujuan baru dalam kehidupan tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap prinsip hidup dan cara hidup yang digunakan. Kesadaran baru tersebut akan mendorong kita untuk merelakan diri menjalani hidup yang sesuai dengan yang Allah kehendaki bagi kita. Ketika kesadaran baru yang menghasilkan prinsip dan cara hidup yang baru tersebut telah tercipta, orang tersebut telah melihat kerajaan Allah, pemerintahan Allah bagi hidupnya. Dan saat membiarkan Allah memerintah dan menguasai diri kita sepenuhnya, kita telah masuk ke dalam kerajaan Allah.